Hai semuanya, bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di channel ini, kita akan membahas berbagai tips dan tutorial mengenai Microsoft Excel dan software lain yang sering digunakan di dunia kerja, ya, seperti Word, PowerPoint, hingga tools analisis data lainnya. Jadi video kali ini kita akan memulai dengan salah satu fungsi dasar di Excel yang sangat sering digunakan, yaitu fungsi average. Ya, fungsi ini berguna banget untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka baik dari nilai siswa, data keuangan, laporan kerja, dan sebagainya. Ya, karena fungsi average ini sering banget kita gunakan di dunia kerja ya, baik itu pengolahan data yang ada. Jadi bagi kalian yang sekarang sudah mulai belajar ya mengenai Excel, fungsi apa sih yang ada di Excel, yuk sama-sama silahkan bantu subscribe ya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini ya, dan kita sama-sama belajar di channel ini juga. Oke, jadi yuk kita langsung mulai aja ya. Jadi ini aku ada contoh soal ya yang nanti kalian juga bisa download untuk soalnya, nanti aku sertakan di link deskripsi ya di bawah. Jadi yang pertama aku miliki table. Ya, table ini berisi kolom yang pertama itu ada nama, kolom kedua itu ada nilai satu, kolom kedua ada nilai 2, kolom ketiga ada nilai 3, dan yang kolom terakhir itu ada rata-rata. Oke. Kemudian untuk kolom rata-rata ini hasilnya masih kosong. Ya. Kemudian untuk yang bawahnya ini ada soal juga. Jadi kita harus menghitung rata-rata untuk setiap nilai satu, nilai 2, dan nilai 3. Nanti kita masukkan nilainya di sini. Ya. Oke. Untuk menggunakan fungsi average, ya seperti biasa ketika kita menggunakan fungsi Excel, harus diawali dengan simbol sama dengan. Ya, ingat, ketika kita menggunakan fungsi, sekali lagi, dalam Excel ya, itu wajib yang namanya kita menyertakan simbol sama dengan seperti ini. Oke. Kemudian kita tuliskan fungsinya yaitu average. Ya, seperti ini. Nanti di bawahnya ini akan muncul cara cara menggunakan fungsi Excel ataupun fungsi average-nya ya. Akhirnya kan ada nomor satu, nomor dua. Ini merupakan value yang akan kita cari rata-ratanya. Ya, nah, untuk nomor satu kita tinggal pilih aja nih nilai satu. Kemudian kita kasih titik koma seperti ini. Kenapa? Karena di sini acuannya harus menggunakan titik koma ya. Jadi di bawahnya kita lihat. Jadi kalau misalkan di Excel teman-teman ini pakainya koma ya berarti pakai koma. Tapi kalau misalkan menggunakan titik koma seperti saya ini berarti pakai titik koma ya. Kemudian nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang ini 82. Ya, kemudian kasih koma lagi. Jadi sebelum kita berpindah value, kita harus kasih pembatas yaitu titik koma ataupun koma ya. Kemudian 90 ya ini. Kemudian kalau misalnya sudah gimana? Kita kasih tutup kurung seperti ini, lalu enter. Nah, muncullah hasilnya seperti ini. Jadi, untuk rata-rata nilai satu sampai nilai 3 atas nama Andi, ini merupakan 83,333 sekian. Kayak gitu ya. Kemudian, itu cara manual ya, cara manual ketika kita menggunakan fungsi average. Nah, di Excel sendiri itu ada yang namanya cara menggunakan cara otomatis ya. Jadi untuk cara otomatisnya, kita bisa menggunakan yang namanya insert function yang ini nih, yang fx ini. Silahkan diklik saja ya. Kemudian kita cari fungsi yang mau kita gunakan di sini ya. Misalkan ada nih average kan, kita tinggal klik aja, kemudian oke. Nanti muncul tampilan seperti ini ya. Jadi misalkan ya teman-teman ini lebih familiar menggunakan bentuk form seperti ini, jadi tinggal klik-klik aja tanpa harus mengetikkan manual, boleh menggunakan cara ini ya. Jadi kalau misalkan lupa, silakan menggunakan cara kedua ini. Tapi kalau misalkan yang lebih familiar menggunakan cara pertama juga diketik manual, boleh menggunakan cara pertama ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, untuk nomor satu sama kita klik aja ya, nilai satunya yang 65 ini. Kemudian nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang ini. Nomor tiganya yang 72 ini. Ya. Kalau misalkan udah, langsung klik OK saja. Nah, nanti muncul hasil rata-rata dari ketiga nilai ini yaitu 69.
Kemudian untuk yang bawahnya bagaimana? Ada cara singkatnya enggak gitu kan? Ini tinggal diklik aja nih di pojok kanan bawah. Ini kan ada kotak ya, ada persegi seperti ini. Kita arahkan kursornya sampai membentuk tanda plus seperti ini. Kemudian klik 2 kali. Maka yang bawahnya otomatis terisi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan arahkan yang bawah ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi kita harus menghitung rata-rata nilai untuk setiap kolom nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Ya, hasilnya kita akan masukkan di sel-sel ini ya. Caranya bagaimana? Caranya juga sama seperti tadi ya. Kita bisa menuliskan manual. Ya, sama dengan kita masukkan fungsinya ya. Jadi kalau misalkan sudah muncul seperti ini nih, ada drop down seperti ini dan eh, fungsinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa tekan tab di keyboard ya. Nah, maka dia otomatis melengkapi fungsinya. Oke. Kemudian untuk number satu yang mana? Number satu yang ini kan. Jadi kita bisa langsung kayak gini nih. Kita klik ya, kita klik tahan dari value yang pertama akan kita hitung rata-ratanya, terus kita blok sampai ke nilai akhirnya atau value terakhirnya seperti ini. Ya, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, maka akan muncul. Jadi rata-rata nilai 1 itu adalah 77,2 ya. Kemudian untuk rata-rata nilai 2 bagaimana? Oh, ini saya ada typo ya. Oke, untuk nilai 2 bagaimana? Sama caranya seperti itu ya. Jadi bisa sama dengan average. Ya. Kemudian kita langsung blok aja nilai yang mau kita cari rata-ratanya. Oke, tutup kurung. Bentar. Untuk rata-rata 3 gimana? Sama seperti tadi. Jadi sama dengan ya, langsung nih dari atas sampai ke bawah seperti ini. Ya, tutup kurung. Oke. Selanjutnya kita akan alihkan ke sheet latihan 2. Nah, di sini sama. Saya juga memiliki 2 buah tabel ya. Untuk tabel yang pertama kita akan mencari rata-rata penjualan dari masing-masing nama salesnya ya. Oke. Untuk yang pertama caranya boleh menggunakan cara manual ataupun menggunakan form seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan manual seperti ini sama dengan ya, kemudian kita langsung blok aja datanya ya dari Januari sampai Maret, kemudian tutup kurung. Bisa seperti ini ataupun kita menggunakan insert function seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih ya fungsinya, lalu klik OK. Untuk nomor 1 yang mana? Nomor 1 yang ini. Untuk nomor 2 yang ini. Untuk nomor 3 yang ini. Ya, kalau misalkan udah, klik OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Untuk yang bawahnya bagaimana? Kita tinggal klik 2 kali. Maka akan muncul rata-rata penjualan untuk masing-masing nama salesnya. Ya. Selanjutnya, kita ke bagian bawah. Yang terakhir ini, hitunglah rata-rata nilai untuk setiap penjualan per bulan. Ya, kita akan cari nih untuk rata-rata penjualan Januari itu berapa ya, caranya seperti tadi. Jadi bisa langsung kayak gini. Average. Ya. Kemudian kita blok saja ya, angka ya ataupun nilai dari awal sampai akhir yang akan kita cari rata-ratanya. Lalu tutup kurung, enter. Untuk Februari bagaimana? Sama untuk Februari juga ya, sama dengan average seperti ini. Kemudian dari Februari sampai dari 12 sampai ke 13. Kayak gini, tutup kurung. Oke, mudah bukan untuk cara average-nya? Oke, untuk rata-rata penjualan Maret silahkan dicoba ya. Oke, untuk soalnya nanti akan saya simpan di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa di subscribe untuk channel ini dan juga di like. Kalau bisa di share juga. Oke, terima kasih.